Makan tuh, janji kut bener. Sunter dulu bela-belain gelar ritual yasinan demi dukung Wan Abbas. Sekarang malah kena gusur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tadi setelah selesai semua yang salaman bilang sama saya, "Pak jangan gusur, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur." Rasa aman itu seperti tiada lagi di tempat ini. Karena itu saya tegaskan di sini, kita tata ulang. Kita akan tata dengan bersih. Sehingga kampung itu menjadi nyaman, menjadi sehat, dan ini dikerjakan di berbagai tempat di dunia. Dima aja meratapi nasib yang tempat yang udah dibongkar begini gitu. Ya tidurnya seadanya, berdiriin tenda gubuk kayak ini, Mbak, gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri ini, Bu, kegiatannya seperti apa? Ya anak-anak itu semenjak pas dibongkar, Mbak, yang nggak sekolah, nggak masuk. Karena kemana? Sepatunya di mana, seragamnya di mana gitu. Pertemuan sama sesepuh Madura, yang saya maksud itu ulama Madura gitu, di situ di Pelita, itu di Masjid Pelita gitu. Sebenarnya di Pak Anies bilang nggak ada penggusuran, akhirnya dia tanda tangan gitu. Iya, di situ para ulama gitu. Sekarang bisa saya pastikan bahwa ternyata Anies hanya bisa bermulut manis. Dia memberikan janji-janji palsu yang kesekian kali dan kembali diingkari. Pil pahit tengah ditelan mentah-mentah oleh warga Jalan Agung Perkasa 8, Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Betapa tidak, mereka menjadi korban penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dilansir dari Merdeka, kini mereka hanya bisa meratapi tempat yang selama ini berlindung dari hujan dan panas yang sudah rata dengan tanah. Mereka pernah kecewa dengan pemerintahan daerah DKI Jakarta yang menggusur tempat tinggal mereka. Terlebih lagi, Pemda DKI Jakarta tidak memberikan solusi pasca penggusuran tersebut. Seorang korban penggusuran menganggap apa yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta terhadap mereka bagaikan perlakuan terhadap binatang. Pasalnya, mereka dilantarkan dan diusir tanpa solusi sama sekali. Hal serupa dirasakan oleh Hindra, yang juga merupakan salah satu korban penggusuran. Hindra merasa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempedulikan ia dan korban penggusuran lainnya. Padahal menurut Hindra, warga Jalan Agung Perkasa 8 secara serempak memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan saat Pilgub Jakarta lalu. Bahkan, saking menggebunya, mereka melakukan yasinan atau ritual membaca surat Yasin secara bersama-sama demi mendoakan kemenangan Anies yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dukungan mereka didasarkan atas instruksi para kiai di Madura yang meminta mereka untuk menambatkan dukungannya kepada Anies dan Sandi. Pasalnya, Anies merupakan salah satu santri kiai di Madura. Hal tersebut dilakukan karena mereka menghormati seorang kiai sebagai guru mereka. Selama masa kampanye, Anies sendiri belum pernah mengunjungi mereka. Namun, sebagai jamaah yang taat terhadap kiai mereka di Madura, maka mereka tetap kukuh memilih Anies saat Pilgub DKI lalu. Diketahui, warga korban penggusuran di Jalan Agung Perkasa 8, Sunter sebagian besar merupakan suku Madura. Mereka mengaku telah menempati daerah itu sejak tahun 1985-an. Ternyata, dia lebih parah dari tukang gusur karena tidak berikan kompensasi berupa rusun. Warga Madura yang tinggal di Sunter Agung pun kena siksaan dari kemunafikan Anies, padahal mereka memilih Anies saat pilkada lalu. Di awal kampanye, sebetulnya kita sudah merasakan aroma kepalsuan yang tercium dari kata-katanya. Terlalu manis untuk direalisasikan, terlalu ideal. Namun ia tetap bertahan pada idealisme pemikirannya. Padahal semuanya too good to be true. Berpihak pada rakyat, bermulut besar mengenai keterbukaan anggaran. Mendengar suara rakyat, rasanya semuanya itu mustahil, tidak bisa dikerjakan, apalagi oleh orang seperti Anies. Kasihan warga Jakarta. Warga diiming-imingi kebahagiaan dan kemakmuran, yang didapatkan ternyata duka, sedih, pupus harapan, nelangso, patah arang. Orang yang dianggap sebagai harapan bagi Jakarta, tak lebih dari seorang pengkhianat. Tidak ada kata yang lebih halus lagi untuk mendeskripsikan pengkhianat ini. Dia pandai merawat kebencian, pandai mengalihkan isu pun ketika diserang oleh PSI. Dan orang ini malah berdalih dan mengatakan bahwa anak muda PSI sedang cari muka. Namun ketika diserang oleh Tempo, Anies malah mengatakan mereka adalah pilar demokrasi. Halah munafik.
Kemunafikan tanpa ujung ini pada akhirnya terbongkar. Perlahan namun pasti, orang yang membongkarnya adalah dia sendiri. Sikap aslinya terbongkar. Setidaknya kita harus lega bahwa munafik itu tidak abadi. Munafik pada akhirnya akan terbongkar dengan sendirinya. Bahkan semakin menyempitkan waktu Anies, sudah banyak kemunafikan Anies yang terungkap. Kalau mau dirunut satu persatu, sungguh banyak. Topeng ini sudah pecah dan Anies terlihat semakin munafik. Dan tentang janji tidak menggusur menjadi harapan bagi warga. Padahal mereka tidak tahu. Bahkan mereka yang ilegal itu memang tidak boleh tinggal di sana. Seharusnya mereka menerima penawaran pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya yang sekarang di Komisaris Pertamina pernah menjanjikan rusun. Mereka menolak. Para warga Madura di Sunter lebih memilih Anies karena janjinya yang tidak akan menggusur. Tapi sekali lagi, janji tinggal janji. Selamat datang di Jakarta. Termakan hasil pilihannya memangnya enak. Ya harus enak dong, harus dikunyah. Tinggal di tempat lain tidak ada kompensasi. Bahwa salah pilih pemimpin itu akibatnya bisa fatal. Siapa suruh pilih Anies? Dengan penggusuran ini mereka mau pindah kemana? Apakah mereka akan pindah hati ke Ahok? Entahlah sobat, bagaimana menurut Anda? Ustadz Hilmi bicara soal ACT. Netizen galak balas balikan soal rendang babi. Ditulis oleh Syardi dari siword.com. Kenal Hilmi Firdausi? Kalau kalian simak kehebohan berita mengenai rendang babi, pasti kalian sudah kenal orang ini. Dia salah satu yang dianggap sebagai biang kerok kegaduhan terkait postingannya mengenai rendang babi. Sekarang orang ini kembali terusik oleh netizen karena ACT yang sedang diserang habis-habisan. Majalah Tempo yang baru-baru ini melaporkan terkait dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan petinggi ACT. Gaji fantastis, mobil dinas mewah, uang yang digunakan untuk bayar cicilan rumah dan perabotan. Itu yang terlihat, berapa yang belum terlihat lagi? Seorang netizen mengumpulkan rekam jejak Hilmi yang berkaitan dengan ACT. Ada 3 screenshot jejak postingan Hilmi Firdausi yang ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ACT. Salah satu poster itu tentang kegiatan operasi pangan gratis dari ACT bersama Hilmi Firdausi untuk membantu keluarga berdampak wabah corona. Operasi pangan gratis, bantu 200.000 keluarga prasejahtera bersama Ustadz Hilmi Firdausi. Demikian narasi dalam isi poster berlogo ACT itu. Screenshot lain tentang jejak digital postingan Hilmi Firdausi bersama ACT mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk membantu warga Palestina. Kondisi Gaza kembali mencekam. Alhamdulillah kemarin saya bersama teman-teman ACT mengadakan acara pengumpulan dana untuk saudara-saudara kita di sana. BTW, setiap ceramah seringkali saya pakai syal Palestina sebagai dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina melawan penjajah Israel. Bukan mau maju pilkada loh, ujarnya. Karena terusik, Hilmi berikan klarifikasi melalui Twitter dengan huruf kapital. Tampaknya dia kesal atau mungkin paniknya luar biasa. Buat buzzer yang menyerang saya tentang masalah yang terjadi di ACT, ini saya jawab, demi Allah, 1 rupiah pun saya tidak mengambil dana program sosial yang menggunakan nama saya. Baik lembaga lain yang menggunakan nama atau foto saya, selain ACT semua gratis. Silakan cross-check langsung dan jangan tebar fitnah di mana-mana. Loh, kenapa tidak buktikan langsung? Harusnya berikan bukti, transparan dan buka-bukaan semuanya, biar kita semua percaya. Kalau cuma demi Tuhan saja, saya juga bisa ngomong begitu. Langsung saja cuitan tersebut dibalas oleh netizen. Saya juga sempat berpikiran demikian, tapi sudah diwakili. Kita disuruh cross-check dan jangan asal tuduh. Lah dia sendiri itu bikin postingan soal rendang babi, apakah ada cross-check dulu? Tidak ada kan? Cuma ikut euforia dan ngegas tanpa rem. Sekarang kita disuruh cross-check. Enak bener loh. Ngakunya cuma meneruskan berita yang beredar. Lalu ujung-ujungnya hanya meminta maaf karena sudah bikin kontroversi. Case close. Enak gak digas seperti itu? Gak enak kan? Kalau gak enak atau kesal, silakan klarifikasi dengan bukti. Bukan cuma sekedar bantah dan bawa nama Tuhan. Tak ada yang mau percaya klarifikasi model begini. Dan lucunya lagi nih, apa-apa langsung tuduh buzzer. Dikit-dikit buzzer. Sudah jadi hal yang otomatis kalau netizen meminta penjelasan. Karena memang Hilmi pernah mempromosikan ACT. Masa gitu aja langsung down dan tak tahan trik? Apa-apa langsung tuduh buzzer. Padahal banyak masyarakat awam yang juga penasaran dan kepingin tahu kejelasannya. Dasar mental lemah.
Tapi kalau bikin cuitan yang menyerang pihak lain, sangat cepat, gas terus, dan tak dikasih napas. Kalau tidak sanggup melakukan apa yang diomongkan, tak usah bergaya lah, dan tebar pesona di media sosial. Bisanya cuma playing victim dan bilang disolimi. Terkait ACT, saya merasa banyak orang yang kecipratan gurihnya duit dari sumbangan umat. Tidak mungkin hanya petinggi yang menikmatinya. Ini pasti ada efek domino yang bakal heboh. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya sobat. PPATK tidak akan kesulitan melacak itu semua. Sekali lagi, ini membuktikan betapa gurihnya jualan air mata dengan embel-embel agama. Masyarakat tidak akan pikir panjang, tidak akan bantah, tidak akan menawar jumlah sumbangan seperti menawar harga ikan di pasar. Dan kalaupun bersalah, mereka tidak akan ribut parah. Ikhlas dan selesai. Begitulah kondisi yang terjadi di negara kita ini. Agama oleh sebagian orang dijadikan alat untuk memperkaya diri dan kelompok sendiri. Bagaimana menurut Anda?